Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi bersama Ibu Jenny, mahasiswa PL Fisika dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan gerak parabola. Soal nomor 1. Sebuah bola ditembakkan dari titik asal 0 pada sudut 37 derajat di atas sumbu horizontal dan dengan kelajuan awal 30 meter per sekon. Koordinat peluru pada saat T sama dengan 2 sekon adalah. Nah, ini merupakan grafik dari bola tersebut yang membentuk lintasan parabola dengan kelajuan awal yaitu 30 meter per sekon dan sudutnya sebesar 30 derajat. Nah, pembahasannya dari soal kita ketahui kelajuan awal atau kecepatan awalnya bernilai 30 meter per sekon dan sudutnya bernilai 37 derajat. Nah, pada soal juga diketahui T-nya yaitu 2 sekon. Nah, ditanya berapa koordinat peluru? Nah, kalau koordinat peluru berarti pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Nah, jawabannya perlu kita ketahui untuk mencari koordinat peluru kita harus mencari dulu kecepatan awalnya, yaitu kecepatan awal pada sumbu X dan kecepatan awal pada sumbu Y. Baru kita bisa mendapatkan koordinat atau posisi dari peluru tersebut. Nah, langkah pertama kita cari pada sumbu X, yaitu kecepatan awal pada sumbu X. Persamaannya V0X sama dengan V0 dikali cos alfa. Nah, kita masukkan nilai V0 dan nilai cos alfanya, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu V0X sama dengan 24 meter per sekon. Nah, setelah kita dapatkan kecepatan awal pada sumbu X, baru kita bisa mencari koordinatnya dengan persamaan X sama dengan V0X dikali T. Nah, karena V0X-nya tadi sudah kita dapatkan dan T-nya sudah diketahui, maka kita masukkan nilainya, sehingga X sama dengan 48 meter. Nah, selanjutnya kita cari pada sumbu Y. Sama dengan sumbu X, kita cari dulu kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, persamaannya yaitu V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Nah, kita masukkan nilai V0 dan sin alfanya, sehingga V0Y kita dapatkan sebesar 18 meter per sekon. Nah, setelah kita dapatkan V0Y-nya, selanjutnya kita cari koordinatnya atau posisinya dengan persamaan Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, karena pada soal tidak diketahui percepatan gravitasinya, maka gravitasi yang kita gunakan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Karena tadi V0Y-nya sudah kita dapatkan sebesar 18 meter per sekon, langsung kita masukkan T-nya 2 sekon, setengah, G-nya 10, T-nya karena di sini T kuadrat, maka 2-nya kita kuadratkan, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 36 meter dikurang 20 meter, sehingga hasilnya Y sama dengan 16 meter. Nah, jadi koordinat peluru saat T sama dengan 2 sekon atau pada koordinat X dan Y adalah 48,16 meter. Soal nomor 2. Dari titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasinya 37 derajat. Nah, nilai dari sin 37 derajat yaitu 0,6. Jika gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. B. Kecepatan bola setelah 0,4 sekon. C. Posisi bola setelah 0,4 sekon. Nah, pembahasannya diketahui dari soal kita ketahui kecepatan awalnya bernilai 20 meter per sekon. Nah, sudutnya bernilai 37 derajat dan nilai dari sin 37 derajat yaitu 0,6 dan gravitasinya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Berarti yang ditanyakan itu nilai V0X dan V0Y. B. Berapa kecepatan bola setelah 0,4 sekon? C. Berapa posisi bola setelah 0,4 sekon? Berarti pada koordinat X, Y. Nah, jawabannya yang pertama kita cari komponen kecepatan awal pada sumbu horizontal atau sumbu X dengan persamaan V0X sama dengan V0 dikali cos alfa.
Karena V 0 dan cos alfanya sudah kita ketahui, langsung saja kita masukkan nilainya, sehingga V 0x bernilai 16 meter per sekon. Selanjutnya kita cari pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, persamaannya yaitu V 0Y sama dengan V 0 dikali sin alfa. Karena V 0 dan sin alfanya sudah kita ketahui nilainya, langsung saja kita masukkan, sehingga nilai dari V 0Y yaitu 12 meter per sekon. Nah, jadi komponen kecepatan awal pada sumbu horizontal yaitu 16 meter per sekon dan pada sumbu vertikal yaitu 12 meter per sekon. Nah, selanjutnya yang B, kecepatan bola setelah 0,4 sekon, berarti T-nya bernilai 0,4 sekon. Nah, yang pertama kita cari pada sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, persamaan dari kecepatan pada sumbu X yaitu Vx sama dengan V0x. Jadi, kecepatan bola pada sumbu X itu sama dengan kecepatan awalnya, sehingga Vx bernilai 16 meter per sekon. Nah, selanjutnya pada sumbu vertikal atau sumbu Y, persamaannya yaitu Vy sama dengan V0y dikurang Gt. Karena tadi nilai V0y yang sudah kita ketahui, nilai G-nya tadi 10 dan T-nya yaitu 0,4 sekon. Langsung saja kita masukkan, sehingga Vy bernilai 8 meter per sekon. Nah, setelah kita dapatkan Vx dan Vy, selanjutnya kita cari kecepatannya dengan persamaan V sama dengan akar Vx dikuadratkan ditambah Vy dikuadratkan. Karena nilai Vx sudah kita ketahui, nilai Vy juga sudah kita ketahui, maka langsung saja kita masukkan, sehingga kecepatannya kita dapatkan yaitu 8 akar 5 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan bola setelah 0,4 sekon yaitu 8 akar 5 meter per sekon. Selanjutnya yang C, posisi bola setelah 0,4 sekon. Berarti T-nya kita ketahui 0,4 sekon. Nah, yang pertama pada sumbu horizontal atau sumbu X. Dengan persamaan X sama dengan V0x dikali T. Karena tadi V0x-nya sudah kita ketahui, maka langsung saja kita masukkan, sehingga X sama dengan 6,4 meter. Nah, selanjutnya pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Persamaannya yaitu Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, V0Y-nya tadi sudah kita ketahui, T-nya 0,4 sekon, gravitasinya 10, T kuadratnya berarti 0,4 dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapatkan Y-nya bernilai 4 meter. Nah, jadi koordinat peluru pada saat T sama dengan 0,4 sekon atau koordinat X, Y-nya yaitu 6,4 untuk sumbu X-nya dan 4 untuk sumbu Y-nya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latihan gerak parabola pada pertemuan kedua. Soal pertama, Haris menendang sebuah bola dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dan sudut elevasinya 37 derajat. Nah, sin dari 37 derajat yaitu 0,6. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola, B. Jarak lempar terjauh yang dicapai bola. Nah, pembahasannya dari soal kita ketahui kecepatan awalnya bernilai 15 meter per sekon dan sudutnya bernilai 37 derajat dan gravitasinya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya yang A, tinggi maksimum atau Y max, yang B, jarak lemparan terjauh atau X max. Nah, jawabannya yang pertama kita cari tinggi maksimum atau Y max. Mengapa kita jadikan misalkan dengan Y max? Karena tinggi itu searah dengan horizontal, maka kita pakai sumbu Y. Jadi kita cari yaitu Y max-nya. Nah, persamaannya yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, kita masukkan nilai V0-nya, berarti 15 kuadrat dikali sin kuadrat 37 derajat per 2 dikali 10. Nah, di sini kita cari dulu nilai dari sin 37, yaitu 0,6, setelah itu kita kuadratkan. Sehingga Y max-nya kita dapatkan yaitu bernilai 4,05 meter. Nah, selanjutnya X max atau pada sumbu vertikal atau pada sumbu X. Nah, X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per Y. Nah, di sini
V0-nya bernilai 15, kita kuadratkan sin 2 dikali 37 derajat per 10. Nah, kita kalikan dulu 2 dengan 37. Sehingga X max sama dengan 225 sin 74 per 10. Sehingga X max-nya kita dapatkan yaitu 21,6 meter. Soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 80 meter per sekon dan membentuk sudut 37 derajat. Sin dari 37 derajat yaitu 0,6. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. B. Ketinggian maksimum peluru. C. Lama peluru di udara. D. Jarak terjauh yang dicapai peluru. Nah, pembahasannya dari soal diketahui kecepatan awalnya yaitu 80 meter per sekon. Nah, sudutnya bernilai 37 derajat dan gravitasinya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya A. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi berarti Ty max. Yang B. Ketinggian maksimum berarti Y max. Dan C. Lama peluru di udara berarti Tx max. Dan D, jarak terjauh yang dicapai peluru berarti X max. Nah, jawabannya kita cari yang pertama yaitu waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi, yaitu Ty max. Nah, persamaannya yaitu V0 dikali sin alfa per G. Karena nilai V0-nya sudah kita ketahui, alfanya juga sudah, dan gravitasinya juga sudah, sehingga kita masukkan nilainya, kita dapatkan Ty max sama dengan 4,8 sekon. Nah, yang B yang ditanya yaitu ketinggian maksimum peluru atau Y max. Nah, persamaannya yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan nilai V0-nya, nilai alfanya, dan nilai gravitasinya. Nah, sehingga hasilnya yaitu 80 kuadrat yaitu 6.400, sin 37 0,6, setelah itu kita kuadratkan per 20, sehingga Y max-nya kita dapatkan 115,2 meter. Nah, selanjutnya kita cari lama peluru di udara atau Tx max. Nah, persamaan dari Tx max ini yaitu 2 kali dari Ty max atau Tx max sama dengan 2 dikali V0 dikali sin alfa per G. Karena tadi pada soal yang A kita sudah menemukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi atau kita sudah mendapatkan Ty max-nya, maka langsung saja kita kalikan dengan 2 sehingga Tx max bernilai 9,6 sekon. Nah, yang D yaitu jarak terjauh yang dicapai peluru atau X max dengan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kita masukkan nilai V0-nya, nilai alfa dan nilai G. Nah, kita kalikan 37 ini dengan 2 itu hasilnya 74. Nah, kita dapatkan hasilnya X max sama dengan 614,4 meter. Baiklah Ananda, sekian video pembahasan latihan kita pada materi gerak parabola. Ibu harapkan Ananda semua dapat memahaminya dengan baik dan bisa membantu untuk ujian nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.